Idrus Marham ngaku kaget Jokowi mau bentuk partai super terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang. Cukup di hati saja ya. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawahnya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Sebetulnya Mas Adi, Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar, ya, sejak 2015. Sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar, sejatinya. Karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi. Saat itu tahun 2003 ya, apa 2004 akan maju menjadi wali kota Solo. Ya, wali kota Solo. Cari apa? Partai pengusung. Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP, untuk apa cari mengusung, langsung masuk. Ketua Golkar Solo pada saat itu namanya Mas Kus, ya, turunan dari apa namanya Keraton Solo. Ketua Golkar Solo. Saya waktu itu ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota DPR RI. Gagasan untuk membuat partai super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan, tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI, ya. Masih bahwa ke depan Presiden Jokowi tetap akan berpolitik, tapi tidak menggunakan ya narasi pribadi semata, tapi juga akan melibatkan institusi partai. Dan arahan itu ternyata secara institusional disambut baik oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang sebelumnya memang kental dengan Pak Jokowi. Ya, dengan paham Jokowismenya, Jokowisme dan seterusnya, sehingga ini menebalkan ya prediksi banyak analis pihak bahwa Pak Jokowi ya akan tetap mengawal, kemudian berpolitik dalam arti yang sesungguhnya. Ada katanya wacana Pak Jokowi mau. Ya ada begitu. Oh, ya, malah kita belum tahu, tapi kan selama ini kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan
ya tergantung beliau kan. Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya, tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu, tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Ya, kalau memang itu menggunakan haknya sebagai warga negara ya untuk mendirikan, saya kira pasal berapa itu Bapak? Nggak kan ada itu. Jadi tapi kan dengan beberapa isu beberapa waktu belakangan berkali-kali Jokowi bahkan anaknya dibilang mau masuk bergabung. Nah itu yang saya katakan, begitu tanya kan baru loh kok begitu. Ya selama ini kan berproses katanya ini. Ya kalau ya udah kan tidak bisa dipaksa juga. Kan lah begitu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengaku kaget mendengar wacana Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, mau membentuk partai super terbuka. Sebab, kata Idrus, selama ini Jokowi terus diisukan ingin bergabung ke Golkar. Hal ini yang membuat dirinya cukup kaget mendengar kabar tersebut. Loh, ya ada begitu, ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025. Kendati demikian, kata dia, setiap warga negara apalagi Jokowi merupakan mantan presiden yang telah menjabat 10 tahun. Jika memiliki niat seperti itu, tentu Partai Golkar tidak bisa menghalanginya. Selama ini kan berproses katanya ini, tapi kalau udah berencana, ya kan enggak bisa dipaksa juga. Yang namanya berpartai itu kan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis, karena itu kan yang pokok, ujarnya. Hanya saja, Idrus menyinggung bahwa Partai Golkar juga memiliki visi yang sama seperti apa yang ingin digagas oleh Jokowi. Partai Golkar sudah sejak ada keberadaannya, telah menjadi partai yang terbuka. Golkar ini kan partai terbuka, Golkar ini adalah milik rakyat Indonesia, sehingga siapa saja yang mau masuk, enggak ada masalah. Ini bukan milik kelompok, bukan milik keluarga, dan ini semacam PT itu sudah go public. Ini